gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Ku sayang, ku tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, tolong siapa yang di belakang Tony turunkan kursinya tadi. Nah, ada bapak semuanya berpakaian lengkap kan? Oke. Dan siapa teman kita yang tidak hadir pada pagi hari ini? Keisha. Apa kabarnya? Oh, sakit dia. Ya, kita doakan semoga teman kita Keisha lekas sembuh. Ya, berarti cuma Keisha yang tidak hadir pada hari ini ya. Semuanya siap untuk belajar? Siap. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Nah, Bapak maunya yang memimpin doa pada pagi hari ini adalah yang paling datang pertama. Siapa? Oke, silakan Zaki. Siapa? Hidup Indonesia berat, hormat berat, tegak berat, kata belajar kita pada hari ini semoga lancar dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, agar anak-anak Bapak lebih bersemangat lagi dalam belajarnya dan untuk meningkatkan rasa cinta kita dan jiwa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Bapak minta anak Bapak berdiri di depan mejanya maju. Semangat pagi. Semangat ya semuanya, anak Bapak. Ya. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak. Tadi pagi kalian apa aja aktivitasnya, Nak? Ada sholat. Ada apa lagi? Mandi pagi. Dan apa lagi? Makan, gosok gigi. Apa lagi? Berbaris, pakaian. Habis tidur ngapain dulu? Bersihkan tempat tidur. Dan membersihkan tempat tidur. Nah,
kira-kira kegiatan tadi itu merupakan tanggung jawab anak-anak Bapak, ya atau bukan? Ya. Merupakan kewajiban dari kita sebagai anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai kegiatan tadi, yaitu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai anak dan sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak Bapak, untuk lebih jelasnya lagi, coba anak-anak Bapak perhatikan tentang gambar berikut. Nah, coba anak-anak Bapak semuanya perhatikan ke depan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan masyarakat, kita melaksanakan saling berbicara antara satu sama lain, ya kan? Ya. Seperti permasalahan yang anak Bapak lihat pada papan tulis, kira-kira apa sajakah masalah yang terjadi di sana? Apa? Coba tunjuk tangan yang tahu, coba. Nah, coba Dinda. Makan, berarti ketika dia orang bekerja dia makan ya. Ya, itu permasalahan pertama. Kemudian apa lagi? Coba Ridho. Terlambat. Oh. Berarti orang udah mulai bekerja, dia baru datang, begitu Ridho? Oke, lanjut. Siapa lagi? Coba Arumi. Oh, dia tidak ikut bekerja. Berarti, nah, ada lagi permasalahan yang anak Bapak temukan yang lainnya? Apa lagi? Coba Dinda. Nah, dia tidak pergi, berarti dia tidak dapat hadir. Nah, dari permasalahan kan ada beberapa permasalahan yang Anda Bapak temukan tadi, ya kan? Ya. Nah, kira-kira apa ya akar dari permasalahan tersebut? Coba Iva. Tidak tanggung jawab. Apa lagi? Minta maaf. Oke, minta maaf. Minta maaf boleh, tapi itu lebih kepada solusinya. Apa lagi Armi? Bagus. Apa Armi? Kurang disiplin. Oke, kurang disiplin. Ya, bisa. Kurang disiplin. Makanya dia terlambat. Oke, siapa lagi? Ada lagi akarnya? Yang paling kalau akar berarti yang paling jadi penyebab utamanya kira-kira yang anak-anak Bapak sebutkan tadi, apa namanya? Kurangnya rasa tanggung jawab. Ya, kurangnya rasa tanggung jawab. Nah, kira-kira untuk meningkatkan tanggung jawab tersebut apa ya kira-kira anak-anak Bapak? Apa Bagas? Minta maaf, oke. Sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya. Kita sebagai warga masyarakat harus tahu dengan kewajiban kita. Apakah gotong royong itu termasuk salah satu kewajiban kita sebagai warga masyarakat, Nak? Ya. Nah, apa contoh lainnya kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Apa, Elmi? Oke, mematuhi peraturan. Apa lagi? Ridho. Sistemling. Apa itu sistemling, Ridho? Sistem lingkungan. Sistem keamanan lingkungan. Apa gunanya sistem keamanan lingkungan itu dilakukan oleh masyarakat? Jaga-jaga. Untuk jaga-jaga. Jadi agar lingkungan kita menjadi aman. Ya, sistem keamanan lingkungan. Paham anak Bapak? Jadi sebagai warga masyarakat kita juga mempunyai suatu kewajiban. Nah, anak Bapak sebagai anak yang sekolah, kira-kira apa kewajibannya? Apa? Belajar yang rajin ya, Rizky. Nah, Dinda apa Dinda? Menuntut ilmu. Apa lagi? Masih ada? Ya, kewajiban. Kewajiban berarti apa itu kewajiban?
segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sebagai warga masyarakat, sebagai anak sekolah, kita harus melakukan kewajiban kita seperti jika ada orang yang bergotong royong, kita harus ikut apa? Bergotong royong, membantu. Apalagi sebagai kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan di dekat rumah kita, maka kita ikut apa? Bekerja sama. Paham ya anak-anak bapak semuanya? Apa itu dengan kewajiban anak-anak bapak baik sebagai anak maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelumnya kita udah bahas ya tentang anggota masyarakat ya. Nah, di dalam lingkungan masyarakat tersebut kita melakukan yang namanya berbicara ya kita. Bapak seperti pada anak-anak bapak ini berarti bapak sedang berbicara. Berarti bapak sedang berinteraksi ya, dan interaksi satu sama lain. Apa itu interaksi nak? Seperti sekarang ini. Apa itu kira-kira interaksi? Ya, hubungan antara bapak dan anak ini. Bapak berbicara, anak bapak mendengar. Berarti ada aksi, ada reaksi dari anak bapak. Ya, berarti apa namanya? Berarti apa? Interaksi berbicara apa? Berbicara anak bapak mendengarkan. Berarti hubungan timbal balik antara bapak dengan anak bapak itu. Itulah disebut dengan interaksi. Minimal ada 2 individu. Nah, agar anak-anak bapak lebih paham mengenai interaksi, coba kita perhatikan video berikut ini. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih dengan individu lainnya atau interaksi antara 2 orang. Contohnya, saling berbincang dengan teman, menyapa tetangga, dan seorang dokter yang mengobati seorang pasien. Jenis interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, seorang guru yang mengajar di depan sekelompok siswa, lalu seorang narasumber yang berbicara saat seminar, dan 3 kelompok yang sedang bersaing memenangkan perlombaan. Perhatikanlah kedua gambar berikut ini. Gambar A merupakan interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, sedangkan gambar B merupakan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Interaksi sosial pada gambar A merupakan interaksi positif yang memberikan manfaat, sedangkan interaksi sosial pada gambar B merupakan interaksi negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak. Interaksi untuk menjaga persatuan yaitu belajar kelompok dan bergotong royong, menciptakan lingkungan yang bersih, aman, tentram, dan terjalin persatuan. Contoh-contohnya yaitu yang pertama melaksanakan kerja bakti secara rutin, yang keenam menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, yang ketujuh tolong menolong dengan warga sekitar, dan yang kedelapan mengadakan perlombaan ataupun kegiatan seperti olahraga bersama yang dapat meningkatkan kebersamaan. Berdasarkan penjelasan tadi, apa yang anak bapak tangkap mengenai apa itu interaksi? Apa? Apa Bagas?
Hubungan timbal balik antar minimal 2 individu. Seperti Bapak berbicara dengan Bagas misalnya kan. Berarti Bapak itu melaksanakan interaksi. Bapak berbicara kepada anak-anak Bapak di dalam kelas ini, berarti Bapak melakukan yang namanya interaksi. Nah, interaksi itu ada berapa bentuknya tadi, Nak? 3. Apa saja itu? Interaksi antar individu, interaksi antar individu kelompok. Interaksi antar individu. Kemudian apa lagi? Kelompok dengan kelompok. Kemudian apa lagi? Individu dengan kelompok. Untuk contoh yang pertama, individu dengan individu, apa itu contohnya? Menyapa tetangga. Coba Faras. Apa Faras? Menyapa tetangga. Menyapa tetangga. Berarti sudah menyatukan interaksi. Apa lagi Rumi? Berbincang-bincang bersama teman. Oke, coba Ali. Dokter dan pasiennya, bagus ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi bentuk interaksi yang kedua. Apa tadi contohnya, Nak? Interaksi individu dengan kelompok. Apa itu contohnya tadi? Coba libat. Apa? Guru berarti guru dengan apa? Guru dengan murid. Apa lagi? Apa? Warga dengan narasumber. Oke, bagus. Berarti satu individunya ada berbicara pada si kelompok masyarakat, warga atau masyarakat. Ada contoh yang lain? Coba Rizky. Bagus. Murid yang sedang membacakan pantun di dalam kelas. Ada lagi? Apa Rido? Oke, narasumber yang sedang melakukan seminar. Nah, jadi contoh-contoh yang barusan kita sebutkan itu contoh interaksi individu dengan kelompoknya. Ada tadi yang terakhir bentuk interaksi. Apa contoh yang terakhir? Kelompok dengan kelompok dengan kelompok. Apa contohnya, Nak? Tarik tambang. Tarik tambang. Kompetisi berarti ya. Berarti sekelompok tarik tambang itu dilakukan oleh beberapa orang. Ya. Seperti itu. Berarti antara kelompok dengan kelompok. Apa lagi contohnya yang lain? Bermain bola. Bagus. Apa lagi? Apa? Oke, bermain badminton. Kalau badminton berapa itu anggotanya tuh? Itu lebih ke individu. Apa contoh yang lain? Gak apa-apa, bagus. Apa coba ingat? Bermain voli itu bukan tim ya. Nah, berarti tim satu melawan tim kedua. Basket, futsal, banyak ya contoh-contoh yang lain. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, anak Bapak mengerti tidak mengenai apa itu interaksi sosial? Paham ya? Nah, paham interaksi sosial. Kadang kita dalam berinteraksi itu ada yang menyebabkan pada persatuan. Kemudian apa lagi? Ada yang menyebabkan pada perpecahan. Apa saja contohnya tadi, Nak, yang membawa pada persatuan? Kerja kelompok. Ya. Interaksi yang kepada hal-hal yang positif. Bergotong royong. Apa lagi? Menghargai sesama orang lain. Apa lagi? Menghargai sesama orang lain. Apa? Tidak mengganggu orang sedang beribadah. Berarti itu sikap toleransi. Nah, yang barusan anak Bapak sebutkan yang persatuannya. Kemudian lawannya adalah apa? Perpecahan. Perpecahan ini yang bawa dampak negatif. Bapak contohnya, Nah. Menyebut nama orang tua. Nah, Bapak
menyebut nama orang tua itu sudah termasuk Bullying. bullying atau Bullying, teman. interaksi yang menyebabkan pada perpecahan. Nanti anak-anak bapak sering menyebut-nyebut nama orang tua akhirnya berkelahi. Itu yang namanya membawa pada perpecahan. Apa contoh? Kemarin kita sudah melaksanakan sosialisasi tentang anti bullying. Nggak boleh melakukan bullying di sekolah atau dimanapun ya. Kita harus saling apa? Menghargai. Nah, kita mengadakan suatu, kalau ada ketemu dengan suatu masalah, kita harus menyelesaikannya dengan cara apa? Sekarang Bapak punya sebuah pantun. Ya. Makan bakso tanpa kuah. Habis makan bakso, makan buah pokat. Selesaikanlah masalah dengan musyawarah agar mencapai kata mufakat. Ya. Ya, anak bapak. Nah, bapak agar anak-anak bapak ini lebih mengerti. Sekarang kita membagikan kepada anak-anak bapak membuat kerja peserta didik, memberikan tugas. Nanti pada LKPD ini anak-anak bapak akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, jadi dalam pembelajaran kita ini kita nanti ada yang namanya diskusi ya, diskusi bertanya jawab. Kemudian apa lagi? Di akhir nanti kita akan mengadakan penilaian. Jadi ya Bapak minta anak bapak semuanya aktif ya. Ya. Agar anak bapak dapat mencapai nilai KKM di sekolah kita. Berapa KKM kita anak? 80. Nah, Bapak membagikan lembar kerja ini. Bapak minta anak bapak duduk secara berkelompok berdasarkan kelompok yang telah Bapak beri kemarin. Tolong duduknya secara tertib ya nak. Nah, silakan laksanakan. Bacakan kelompok yang kemarin. Ada 5, kita semuanya duduk 5, satu kelompok 5 orang. Ya. Ini kelompok apa kemarin namanya? Saja. Ini flamingo. Ini harimau. Ini kan elang ya, elang. Nah, LKPD beserta bahan ajarnya. Ya, anak bapak nanti menyelesaikan lembar kerja ini boleh membaca bahan ajarnya. Jika tidak menemukan jawabannya bisa kalau tidak tahu boleh menggunakan bahan ajar yang ada di dalam yang bapak bagikan ini. Ya, semuanya tolong saling berdiskusi, aktif berdiskusinya ya nak ya. Nah, dalam LKPD ini tolong anak bapak baca langkah-langkahnya dengan teliti. Oke? Nah, tuliskan nama kelompok dan nama anggota dari teman-teman kita. Ya? Bentuklah, misalnya ada ketuanya mungkin yang mengarahkan, siapa yang menulisnya. Nah, kita semuanya berdiskusi. Ini kelompok. Tuliskan nama anggota dan kelompoknya ya. Jika ada anak bapak yang ragu mengenai LKPD-nya, silakan tanyakan langsung kepada bapak ya. Jangan bersama ya.
Kalau masalah kita boleh lebih dari satu. Sekarang tanggung jawab. Kalau dia ada di situ, berapa dari dia jawab. Solusi itu jalan sendiri. Tanggung jawab. Selanjutnya, coba kita akan Bapak minta salah satu dari kelompok yang 5 ini untuk menampilkan hasil diskusinya. Siapa yang mau? Oke, coba kelompok belajar. Nah, ketika kelompok belajar menampilkan hasil diskusinya, Bapak minta teman-teman yang lain, anak Bapak yang lain mendengarkan dan memberikan tanggapan ya. Masalah apa saja yang kami temui dari gambar di atas. Satu, ada anggota gotong royong yang tidak ikut bekerja. Dua, ada anggota yang datang terlambat. Tiga, ada orang yang duduk saja. Oke. Yang lain coba dengarkan ya. Tiga, tentukan akar permasalahan yang gambar di atas. Satu, karena tidak peduli dengan lingkungan. Dua, karena tidak disiplin. Tiga, kurang tanggung jawab. Empat, tentukanlah solusi untuk memecahkan masalah di atas. Satu, memahami tanggung jawab. Dua, sadar akan kewajiban sebagai warga masyarakat. Enam, isilah kolom di bawah ini sesuai dengan pertanyaan. Tuliskanlah apa saja tanggung jawabmu dalam masyarakat.
Gimana sudah puas ya? Bagaimana sudah puas kan tidak? Sudah terjawab ya. Berarti pertanyaan pertama tadi tentang permasalahan apa yang ditemukan berdasarkan gambar tersebut dan dijelaskan sama kelompok. Sudah pahamkah ya? Oke, kalau sudah paham, coba lanjut. Masih ada? Masalah-masalah apa saja yang kamu temui dari gambar di atas? 1. Perkelahian. 2. Saling menjijik. 3. Membuli atau perundungan. 4. Menyebut nama orang tua teman. 2. Tentukanlah akar permasalahan dari masalah di atas. Masalah-masalah apa saja yang kamu temui dari gambar di atas? Kesempatan semua cara itu juga. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Fatir. Oke. 1. Berkelahi. 2. Saling mengejek. 3. Bully atau perundungan. 4. Menyebut nama orang tua teman. Apakah sudah puas Fatir? Apakah ada yang bertanya lagi? Saya akan nomor lagi dari solusi untuk memecahkan masalah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatir. Tentukanlah solusi untuk memecahkan masalah di atas. Menjaga persatuan dengan saling menghormati dan menghargai sesama teman. Apakah sudah puas? Sudah. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, perkenalkan nama saya Naila, saya dari kelompok ini. Saya ingin bertanya, tentukanlah solusi untuk memecahkan masalah di atas. Solusi untuk masalah di atas adalah menjaga persatuan dengan saling menghormati dan menghargai sesama teman. Apakah sudah puas? Baiklah, sudah. Masih adakah yang ingin bertanya? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Ya. Ya. Coba dengarkan yang lainnya. Dari pantun di atas adalah kalau kita rajin kerja bakti, kampung menjadi bersih dan sehat. Amanat dari pantun di atas adalah rajin-rajinlah untuk kerja bakti agar lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Baiklah, itulah solusi dari kelompok kerja. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan beri aplaus dulu buat kelompok gajah. Nah, sudah bagus tadi penampilannya ya dari kelompok gajah dan Bapak lihat semuanya tadi juga sudah aktif ya. Ya, dalam pembelajaran tadi sudah bagus. Nah, Bapak ini memberikan penguatan di sini dalam berdiskusi. Yang kita tanyakan sebaiknya bukan lagi dari jawaban yang sudah ditulis, misalnya apa isi dari pantun tersebut ya. Kalau apa isi dari pantun tersebut padahal pertanyaannya udah mengenai isi, berarti tadi alangkah baiknya tadi anak-anak Bapak misalnya bertanya bagaimana cara menentukan isi dari sebuah pantun. Nah, itu ya kan? Ya. Kira-kira anak-anak Bapak gimana cara menentukan isi dari sebuah pantun? Hah? Oke, baris ketiga dan keempat.
pantun itu biasanya terdiri dari 4 baris ya. Misalnya A B A B. Baris 1 dan 2 itu apa? Sampiran. Oke, sampiran. Nah, sekarang ada tadi satu lagi tentang amanat pantun. Bagus juga anak bapak tanyakan. Kira-kira pertanyaannya gimana ya? Kalau dari pantun tersebut sudah kalian tentukan itu apa amanatnya. Sekarang bagaimana? Bagusnya pertanyaannya tadi bagaimana cara menentukan amanat dari sebuah pantun ya? Apa kira-kira caranya cara menentukan amanat dari sebuah pantun? Kita mengambil amanat pantun itu biasanya pesan. Amanat itu apa? Pesan. Berarti pesan yang tersirat yang ada pada sebuah pantun berasal dari isinya. Berarti kalau kita menentukan amanat dari sebuah pantun, kita melihat apa itu isi pantun yang kita baca. Coba tadi bacakan Armi yang nomor pantun tadi. Coba nana bapak dengarkan ya. Coba nana bapak dengarkan. Kampung seberangnya tidak batasi, pada kampung semua taat. Nah, berhenti dulu. Baris pertama dan kedua tadi merupakan apa itu namanya? Sampiran. Oke, Nah, coba perhatikan semua idenya, lanjut. Kalau kita rajin kerja bakti, kampung menjadi bersih dan sehat. Nah, kalau kita rajin kerja bakti, kampung menjadi bersih dan sehat. Kira-kira apa itu amanatnya tadi di sana? Bagaimana cara menentukannya? Isinya baru tentukan adalah amanatnya. Kalau kita bekerja bakti, kampung menjadi bersih dan sehat. Nah, anak-anak bapak, ada yang akan tadi menjelaskan tadi, masih adakah yang ingin ditanyakan? Apakah semuanya sudah paham tentang kewajiban, tentang interaksi sosial? Kemudian yang terakhir adalah isi dan amanat pantun. Ada nggak yang ingin anak-anak bapak tanyakan atau kurang mengerti dari materi tersebut? Semuanya paham? Ada yang bertanya? Semuanya sudah paham? Oke, sudah paham. Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya, Bapak minta kepada satu perwakilan saja dari anak Bapak untuk mengantarkan RKPD dan bahasa ajarnya kepada Bapak. Secara tertib satu saja. Nah, kumpulkan di depan. Jadi Bapak minta anak-anak Bapak kembali lagi duduk seperti semula tadi dengan tertib. Ya, coba kembali. Coba anak-anak Bapak rapikan dulu tempat duduknya. Luruskan dari depan ke belakang, lihat semuanya. Ya, oke. Semuanya yang ada di atas meja anak Bapak cuma alat-alat tulis saja ya. Bukunya semuanya di depan. Oke, di soal evaluasi ini anak-anak Bapak tolong baca soal dengan baik dan jangan lupa isi identitas masing-masing. Isi nama di paling atas. Pak kasih waktu sekitar 15 menit untuk melaksanakan, membahas, menjawab soal dari evaluasi ini. Sekarang pukul 9.14, berarti setengah 10 kita sudah selesai ya. Nah, oke. Tolong bagikan ke belakang ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kalau ada soalnya tidak jelas, silakan tanyakan ke Bapak ya. Sudah dapat semuanya soalnya? Nah, sekarang silakan kerjakan. Dapat Davin? Ada bawa pena Davin? Siapa yang mau pinjam? Ada yang bawa pena Davin di sini nak? Oke, Bagas mau pinjamkan kepada Davin? Davin, ini Davin.
Sudah siap semuanya? Sudah. Akan ke depan ya. Dengan kelompok. Contohnya, seorang guru yang mengajar di depan sekelompok siswa. Rata-rata semuanya mencapai nilai KKM, tapi ada beberapa dari teman-teman kalian yang belum mencapai batas minta, sekitar ada 2 orang. Itu Randa sama Tony. Nilainya di sini Randa 75, Tony 70. Nanti lagi belajarnya ya. Ulang-ulang lagi pelajarannya, nanti kita adakan remedial. Nah, tapi di sini ada beberapa dari anak-anak Bapak yang mencapai nilai 100. Nah, yaitu Aruni, kedua Fatir, dan yang ketiga Naila. Ya, kita berikan aplaus dulu ya. Nah, untuk teman-teman kita yang mendapat nilai 100 tadi, kita kasih reward. Silakan maju ke depan. Sama Fatir. Beratkan lagi ya, pertahankan ya Fatir. Ya. Setengah-setengah ya. Ya, silakan ikut. Dan anak Bapak, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, berdasarkan pelajaran kita tadi, apa saja yang sudah kita pelajari, Nak? Yang kemudian apa lagi? Interaksi sosial. Apa itu interaksi tadi, Nak? Oke, hubungan timbal balik antara orang atau lebih. Bentuk interaksi itu ada berapa macam? 3. Apa saja tadi? Interaksi antara individu. Oke, yang terakhir apa pelajaran kita? Isi dan amanat Pak. Betul. Nah, gimana cara menentukan isi? Dari baris ketiga dan keempat. Menentukannya pada baris ketiga dan keempat. Pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Kemudian dalam pantun terdapat apa? Amanat. Bagaimana? Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, nah Bapak, kira-kira dalam pembelajaran tadi apa yang rasanya ya yang kurang dari penampilan yang cara Bapak mengajar apa kira-kira yang Bapak perlu rasa kurang atau perlu ditingkatkan? Bagaimana suara Bapak menyampaikan terdengar? Ada jelas? Untuk media pembelajarannya gimana? Bagus atau tidak? Bagus. Menarik atau tidak? Menarik. Apa kalian suka dengan media tersebut? Suka dengan menggunakan media pembelajaran seperti ini? Proyektor, melihat menonton video, apakah kalian senang ya? Senang. Pembelajaran selanjutnya, mungkin anak Bapak silakan baca pada halaman 13 sampai 15 untuk materi kita selanjutnya ya. Nah, anak-anak Bapak, anak-anak Bapak ini adalah sebagai penerus bangsa dan mempunyai kewajiban dalam di rumah, baik di sekolah maupun di rumah. Pesan Bapak kepada anak Bapak, rajin-rajinlah dalam belajar ya, patuhilah, laksanakanlah semua kewajibanmu sebagai anak di rumah. Bapak harapkan anak-anak Bapak semuanya menjadi anak yang sukses dan bertanggung jawab dengan kewajibannya ya Nak ya. Nah, untuk itu sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita secara bersama-sama untuk menyanyikan lagu Bareh Solo. Ya, kita bernyanyi secara bersama-sama.
Bareng Solo. 1, 2, 3. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita bersyukur dengan membacakan Alhamdulillah bersama. Ya, pesan Bapak, anak-anak Bapak, sebelum pulang, anak-anak Bapak silakan melaksanakan tiketnya, bagian tiket untuk pulang. Nanti anak-anak Bapak hati-hati ya, jangan ada yang bergelut-gelut, berjalanlah di tepi di trotoar melintas untuk melihat kiri dan kanan. Nah, oleh sebab itu anak-anak Bapak silakan untuk pulang.